Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-24, yaitu web server Apache. Materi yang akan kita bahas pada bab 24 ini ada 8. Yang pertama ada install Apache web server, konfigurasi-konfigurasinya, kemudian yang terakhir kita akan melakukan pengujian. Pertama-tama kita akan membahas dulu tentang install Apache web server. Jadi jika pada bab sebelumnya kita hanya mengkonfigurasi DNS server pada server 1 dan 2, kita itu belum mengotak-atik nih untuk web servernya, yaitu server dengan IP 10.10.10.4. Dan sekarang kita akan mengotak-atik atau menambahkan tools Apache, yang mana itu akan membuat server akan menjadi web server, dan dia bisa diakses melalui browser atau Firefox. Jadi kita akan menginstal Apache, yang mana Apache itu digunakan untuk merunning web server. Nah, di sini di Ubuntu Client, sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman harus bisa melakukan dig domain terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah melakukan dig domain saya, yaitu digazhara.com, dan sudah berhasil. Kemudian di sini kita beralih ke tab ini, dan di sini saya sudah meremote server 3 Debian ya, atau web server yang sebelumnya kita cloning. Di sini agar lebih mudah saya remote saja pada Ubuntu Client. Kemudian di sini kita akan menginstal Apache. Tapi sebelum itu kita harus melakukan apt install Apache bin dan versinya, karena dia akan bergantung pada itu semua. Di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian ini saya tuliskan dulu ya. Seperti ini apt install Apache 2 min bin sama dengan 2.4.38 min 3 plus dep 10u8, lalu kita enter. Oke, di sini karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal, jadi hasilnya pendek seperti ini ya. Kemudian baru kita install Apache 2-nya dengan komen apt install Apache 2. Enter. Di sini kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai. Oh iya, sebelum teman-teman menginstal Apache 2, teman-teman pastikan terlebih dahulu kalau server 3 ini bisa ping ke google.com dan juga ping 88. Oke, kemudian di sini kita lihat dulu statusnya, apakah sudah running atau belum dengan perintah systemctl status Apache 2. Enter. Oke, di sini sudah aktif atau running ya. Kemudian di sini teman-teman bisa Ctrl C saja. Lalu kita cek di Firefox. Di sini di search kita ketikkan azhara.com atau nama domain teman-teman ya, kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan default dari Apache 2-nya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi basic web server. Nah, tadi kita sudah melihat tampilan default Apache-nya ya. Nah, nanti kita akan mengubah tampilan default-nya, yaitu dengan melakukan basic konfigurasi web servernya. Jadi di sini caranya adalah kita masuk ke cd/etc/apache2 terlebih dahulu, lalu ls. Dan di sini terdapat sites available. Di sini saya tunjukkan dulu bahwasanya terdapat file-file yang bisa kita edit dalam sites available dengan ls sites strip available. Nah, di sini terdapat 000 stripdefault.conf dan default ssl.conf. Yang mana 00 strip default ini digunakan untuk web server yang HTTP, sedangkan yang default strip SSL itu digunakan untuk web server yang sebagai HTTPS. Nah, untuk sekarang kita coba untuk HTTP dulu. Berarti di sini kita akan mengedit pada 00 strip default dulu. Di sini kita bisa masukkan komen nano sites strip available /000 stripdefault.conf. Seperti ini saya ketikkan terlebih dahulu. Seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini untuk tulisannya memang ada banyak, tapi untuk konfigurasinya itu cuma ada 5 saja. Kemudian untuk virtual host yang ini akan kita bahas nanti ya. Lalu tanda bintang ini menggambarkan seluruh IP. Maksudnya adalah web server yang akan kita buat ini bisa diakses melalui IP yang sudah kita terapkan. Untuk IP-nya bebas, yang mana untuk web server kita sendiri itu IP-nya adalah 10.10.10.4. Nah, lalu untuk 80 ini adalah port dari HTTP. Jadi jika teman-teman melakukan akses ke dalam website yaitu HTTP, maka teman-teman akan otomatis masuk ke dalam port 80 ini. Dan di sini kita arrow ke bawah, sini ke server admin. Yang ini, yang mana ini merupakan email dari administratornya. Ini webmaster@localhost-nya akan saya hapus. Kemudian saya ganti menjadi admin@azhara.com. Oke, kemudian di sini kita save saja.
Lalu kita lihat di ls/var/www/html/. Dan di sini terdapat index.html, yang mana ini digunakan untuk konfigurasi tampilan dari web server. Di sini kita nano untuk indeks HTML-nya. Seperti ini ya, nano/var/www/html/index.html. Lalu enter. Nah, ini merupakan codingan untuk tampilan default Apache 2 yang tadi saya perlihatkan. Kemudian di sini kita Ctrl X saja. Kemudian di sini kita bisa ganti namanya atau tampilan defaultnya dengan komen mv/var/www/html/index.html. Lalu di sini saya mau ganti nama index.html menjadi /var/www/html/index.html.bug. Seperti ini, lalu enter. Kemudian saya akan membuat file baru dengan nano/var/www/html/index.html. Kemudian enter. Lalu di sini saya akan berikan header 1. Welcome to Azara website. Kemudian kita bisa kasih header lagi seperti ini. Lalu kita save. Kemudian bisa kita restart sistemnya dengan systemctl restart Apache 2. Enter. Oke, berhasil. Lalu kita bisa cek di Firefox-nya ya. Di sini kita bisa refresh saja. Oke, di sini untuk tampilannya sudah berubah menjadi yang saya konfigurasikan tadi ya, yaitu welcome to Azara website. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep virtual host. Sebelumnya saya sudah menyinggung tentang virtual host. Jadi virtual host itu adalah suatu metode atau konfigurasi yang akan digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada satu web server. Sebagai contoh di sini terdapat satu web server. Nah, dengan virtual host ini saya bisa membuat beberapa tampilan website yang mana seolah-olah saya menggunakan lebih dari satu web server. Nah, jadi nanti kita akan membuat seolah-olah saya itu di-request oleh perusahaan untuk membuat sebuah website, yang mana di website tersebut kita diharuskan untuk membuat virtual host, sehingga nantinya terdapat 3 tampilan berbeda, yaitu yang pertama ada welcome to Azara website, yang sebelumnya sudah kita buat tadi, kemudian yang kedua welcome to sales website, dan yang ketiga adalah welcome to admin website. Oke, kita lanjut ke konfigurasi port-based virtual host. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu bahwa terdapat 2 metode virtual host. Yang pertama port-based dan yang kedua adalah subdomain. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa virtual host itu adalah cara yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan dengan web server yang sama. Nah, jadi nantinya beberapa tampilan tersebut akan diakses oleh port ataupun subdomain. Contohnya di sini saya ingin mengakses dengan menggunakan port base, maka saya harus menggunakan port yang berbeda. Tapi jika menggunakan subdomain, kita cukup menggunakan domainnya saja. Contoh jika ingin mengakses sales, maka tinggal saya ketik sales.azara.com, dan begitu juga jika saya ingin mengakses domain. Nah, nanti kita akan coba mengubah tampilan pada website menggunakan port base atau port saja. Di sini kita bisa masuk ke cd/etc/apache2/sites/strip available. Dan di sini saya coba ls. Nah, di sini terdapat direktori 000default.conf yang digunakan untuk mengakses tampilan welcome to Azara yang menggunakan port default, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan port ketika mengaksesnya. Nah, di sini kita akan membuat tampilan baru dengan file yang sama, yaitu dengan 00 strip default, namun dengan konfigurasi yang berbeda, sehingga di sini kita cukup copy saja. Di sini saya masukkan komen cp 000 strip default.conf menjadi sales.conf. Enter, lalu nano sales.conf-nya. Nah, di sini untuk port 80 kita ganti menjadi 81 untuk yang sales. Lalu untuk penempatan filenya kita arah ke bawah sampai ke sini, bisa kita ganti ke direktori sales. Berarti di sini /html/sales. Karena direktori sales belum ada, nanti kita buat sama-sama ya. Oke, di sini bisa kita save. Lalu kita akan buat tampilan lagi. Di sini kita copy. Di sini saya pakai sales.conf saja ya.
menjadi admin.conf. Enter, lalu nanoadmin.conf. Untuk port admin di sini kita ganti menjadi 82. Kemudian untuk penempatan filenya di sini kita ganti menjadi /admin. Lalu kita save. Kemudian kita aktifkan konfigurasinya. Caranya di sini kita masukkan komen cd titik-titik lalu ls. Di sini terdapat dua file, yaitu sites available dan juga sites enabled. Kita lihat dengan ls sites strip enabled slash. Enter. Dan di sini baru ada 00 default.conf yang sudah aktif. Lalu di sini kita bisa aktifkan yang sales dan admin juga, yaitu dengan perintah ln atau link. Di sini komennya itu adalah ln/etc/apache2/sites strip available /admin.conf /etc/apache2/sites strip enabled /admin.conf. Kemudian enter. Oke, kemudian kita juga akan melakukan untuk yang sales.com. Di sini kita bisa arah ke atas saja. Kemudian kita ganti untuk adminnya menjadi sales. Seperti ini, lalu enter, kemudian ls untuk sites enabled-nya. Dan maka di sini sudah ada 3 tampilan yang sudah aktif ya. Oh ya, jangan lupa kita buat direktori admin dan sales-nya yang sudah kita definisikan pada konfigurasi sebelumnya. Di sini kita bisa cd titik-titik, lalu cd titik-titik lagi. Di sini saya akan masuk ke cd/var/www/html. Kemudian kita buat untuk direktori adminnya. Kemudian kita buat juga yang sales. Lalu nano admin/index.html. Kemudian di sini saya berikan header 1. Welcome to admin website. Kemudian header lagi. Baru bisa kita save. Lalu kita lakukan juga pada yang sales. Di sini saya tulis lagi sama seperti sebelumnya. Welcome to sales website. Jangan lupa dikasih header lagi. Kemudian kita save. Lalu kita cek apakah ada error dengan sistem CTL restart Apache 2. Oke, aman ya, tidak ada error apapun. Oke, kita lanjut ke pengujian port-based virtual host. Dan di sini saya sudah mencoba di Firefox untuk search azara.com dengan port 81. Dan di sini terdapat error ya. Kenapa error? Kita bisa kembali dulu ke terminal. Lalu di sini bisa kita cek dengan lsof min p besar, min n kecil, min i kecil. Seperti ini. Perhatikan di sini untuk Apache 2-nya ini masih dalam port 80 semua ya. Jadi dia belum masuk ke dalam port 81 ataupun 82. Di sini kita masuk ke cd titik-titik terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke nano/etc/apache2/sites strip available /admin.conf. Seperti ini saya ketikkan terlebih dahulu. Kemudian enter. Nah, di sini di atas virtual host kita kasih space dengan enter. Kemudian di atas ini kita ketikkan listen 82. Listen 82 ini untuk admin, lalu kita save. Kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama pada sales. Di sini untuk sales berarti listen 81. Oke, jika sudah, bisa kita save. Kemudian kita restart. Oke, sudah. Kemudian kita coba akses melalui Firefox. Di sini azara.com dengan port 81 saya refresh terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Di sini saya juga akan coba akses yang admin dengan port 82. Nah, untuk admin yang port
82 juga sudah berhasil ya. Dan sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat subdomain. Jadi jika sebelumnya kita mengakses itu dengan menggunakan port base, maka sekarang kita akan mencoba mengakses dengan menggunakan domain. Sebelum itu kita masuk dulu ke server 1 karena dia adalah DNS ya. Oke, di sini saya sudah meng-SSH server 1. Domainnya yaitu SSH, usernya di sini saya menggunakan ns1.azara.com, kemudian minp2211. Jika sudah SSH, teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke cd/etc/bin. Kemudian di sini kita nano untuk db.azara-nya atau nama domain teman-teman ya. Di sini jangan lupa untuk serial number-nya kita ganti karena kita akan melakukan perubahan konfigurasi ya. Di sini saya akan ganti menjadi 7 dan kita arah ke bawah. Nah, di sini kita akan menambahkan subdomain yang berbeda. Di sini saya ketikkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini teman-teman tulis sales dan juga admin, kemudian tab, in, kemudian siname, tab lagi, lalu nama domain teman-teman. Dan jangan lupa diakhiri oleh titik. Oke, jika sudah bisa teman-teman save. Kemudian di sini kita restart dengan komen systemctl restart bin 9. Oke, berhasil. Di sini kita pindah ke tab yang tidak melakukan SSH. Di sini kita lakukan dig sales nama domain teman-teman. Oke, kemudian kita juga akan melakukan dig pada admin ya. Oke, berhasil ya di sini di answer section admin azara.com, kemudian web servernya adalah 10.10.10.4. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi domain base virtual host, karena sebelumnya kita hanya mengkonfigurasikan saja. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi domain base-nya, yang mana kita akan menghapus listen port-nya, karena sekarang kita tidak akan mengaksesnya melalui port lagi, melainkan menggunakan domain ya. Di sini di klien yang meng-SSH web server atau server 3 Debian, kita masuk dulu ke cd/etc/apache2/sites strip available/. Kemudian nano-admin.conf. Di sini kita hapus untuk listen 82-nya. Lalu kita raw ke bawah. Kita ke sini ke komen server name. Di sini kita hapus tanda pagarnya. Lalu www.example.com kita hapus, kita ganti menjadi admin. Kalau saya azara.com. Oke, jika sudah, kita raw lagi ke atas. Untuk port 82 ini kita ganti menjadi 80 lagi. Kemudian jika sudah, bisa kita save. Lalu kita juga lakukan pada yang sales. Oke, di sini listen 81-nya kita hapus. Lalu port 81 itu kita ganti menjadi 80 lagi. Kemudian kita raw ke bawah. Di sini untuk server name kita hapus pagarnya. Kemudian www.example.com-nya kita ganti menjadi kalau saya azara.com. Kemudian jika sudah, bisa kita save. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada 00default.conf-nya juga. Untuk yang ini itu bisa menggunakan atau melalui dua domain ya. Di sini saya raw dulu ke bawah. Pada server name kita hapus dulu pagarnya. Lalu www.example.com juga kita hapus ya. Kita ganti jadi kalau saya azara.com. Enter, lalu tab. Di sini kita ketikkan server name www.azara.com. Seperti ini, jika sudah bisa kita save. Kemudian kita restart dengan komen systemctl restart apache 2. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengujian domain base virtual host. Di sini teman-teman bisa masuk ke Firefox, kemudian teman-teman bisa ketikkan di pencarian sales nama domain teman-teman. Kalau saya azara.com. Seperti ini, lalu enter. Oke, di sini berhasil ya.
Welcome to sales website. Saya mengaksesnya dan menggunakan domain yang sebelumnya kita buat. Di sini kita coba yang admin. Berarti di sini salesnya kita ganti menjadi admin. Enter. Untuk tampilan admin juga di sini berhasil. Kemudian kita coba yang www.azhara.com. Enter. Oke, berhasil ya di sini. Welcome to Azhara website. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-24 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jika ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.